Ayo bangun, Kak. Kak, bangun. Ada apa sih, Dek? Ayo kita Kamu sekolah ini minggu. Pagi-pagi gini udah berisik. Ganggu, tahu? Gereja kita kan ngadain sekolah minggu. Lah, tapi kan kita lagi nggak bisa ke gereja, Dek. Nah, karena kita nggak bisa ke gereja untuk sementara waktu, Gereja Baptis Bethlehem ngadain sekolah minggu online dari kelas asuhan sampai lansia. Oh, ada sekolah minggu online. Terus kita di mana nontonnya? Kita bisa nonton di channel YouTube Gereja Baptis Bethlehem jam 8 pagi. Wah, kalaupun kita nggak bisa ke gereja, nggak menjadi halangan ya untuk kita bisa bersekolah minggu. Oke deh kalau gitu, kakak mandi dulu ya. Oke deh, Kak. Nah, teman-teman semua, ayo kita bertumbuh bersama dalam sekolah minggu online. Ditunggu ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Doa dan harapan saya, Bapak Ibu dan kita semua selalu sehat, kuat di dalam Tuhan. Walaupun situasi masih pandemi, tetapi mari kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita tetap semangat, sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya diminta untuk menyampaikan mengenai karakter care, karakter peduli. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sungguh kami naikkan syukur dan terima kasih atas pimpinan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun situasi masih pandemik, tetapi kami percaya Tuhan selalu menjaga kami. Biarlah kami selalu sehat kuat di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar kami akan mempelajari sebagian kecil daripada firman Tuhan mengenai karakter peduli. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu, menolong kami mengerti kebenaran Tuhan dan mempraktekkan di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan jam ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Dikatakan peduli kalau kita memperhatikan. Dikatakan peduli kalau kita mengurus, kalau kita mengasihi, kalau kita menghiraukan, kalau kita memelihara, merawat, dan lain sebagainya. Tadi yang pertama dikatakan peduli kalau memperhatikan. Seorang sahabat menaruh perhatian yang besar kepada sahabatnya, baik pada perkembangan karakternya atau pada perkembangan karirnya. Salah satu contoh menaruh perhatian yang besar adalah tidak segan untuk menegur. Kemudian memberitahukan kalau ada kekeliruan atau kesalahan. Seorang sahabat selalu menginginkan yang baik untuk sahabatnya. Selain menaruh perhatian yang besar, yang kedua yaitu menaruh kasih setiap waktu. Di dalam Amsal 17 ayat 17, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Dikatakan Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Ketika sahabatnya mempunyai masalah, mungkin kita tidak banyak melakukan apa-apa, tidak dapat melakukan banyak untuk sahabat kita. Tapi kita dapat meminjamkan telinga kita untuk mendengarkan keluhan, keluh kesah sahabat kita. Kita dapat meminjamkan telinga kita untuk mendengarkan curahan hatinya. Kita dapat meminjamkan telinga kita untuk mendengarkan jeritan hatinya. Kita dapat memberikan sebagian waktu kita untuk melegakan hati sahabat kita.
Peduli dalam arti yang lain, yaitu dapat memberikan motivasi yang membangun, memberikan support, memberikan semangat. Ya. Peduli juga menjalin hubungan yang baik. Terlepas seberapa sibuk pekerjaan kita, seberapa jauh jaraknya, biasanya kita rela meluangkan waktu untuk sahabat-sahabat kita. Sebuah hubungan yang baik bukan berarti tanpa beda pendapat. Sebuah hubungan yang baik bukan berarti tanpa salah paham. Ada saja ya kadang-kadang salah paham. Bukan berarti tanpa konflik. Tapi konflik itu perlu segera diselesaikan. Seperti Alkitab mengajarkan di dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi ketika marah atau ada konflik, kesalahpahaman, mari segera diselesaikan. Bapak Ibu, sebelum kita peduli kepada orang lain, sebelum kita peduli pada sesama, sebelum kita peduli pada sekitar kita, sebaiknya kita peduli pada diri kita sendiri. Peduli pada diri sendiri adalah kita menyadari bahwa kita ini punya kewajiban untuk memperhatikan, mengurus, mengasihi, menghiraukan, memelihara, menjaga, merawat diri kita sendiri. Jadi peduli pada diri sendiri, kita punya kewajiban untuk merawat diri kita sendiri. Banyak langkah-langkah untuk peduli pada diri sendiri. Banyak langkahnya, tapi saya akan coba 6 langkah saja ya. Yang pertama, peduli pada diri sendiri dengan memaksimalkan potensi diri. Peduli pada diri sendiri yang pertama, memaksimalkan potensi diri. Kalau potensi diri kita atau kemampuan kita sudah maksimal, kita dapat dengan mudah membantu orang lain. Dengan memaksimalkan diri sendiri, akan mengurangi menjadi beban buat orang lain. Itu yang pertama ya, memaksimalkan diri, potensi diri. Yang kedua, latih dan percayai insting kita. Latih dan percayai insting kita. Kita perlu melatih peka mendengar suara Roh Kudus. Dengan melatih dan percaya pada insting kita, biasanya dapat melindungi diri sendiri sebelum orang lain melakukan yang tidak baik. Yang ketiga, jangan takut mengatakan tidak. Jadi kita harus berani berkata tidak, terutama untuk ajakan-ajakan yang kita tahu tidak benar. Ya, kita harus berani berkata tidak. Yang keempat, bahagiakan diri kita sendiri. Bahagiakan diri kita sendiri, yaitu beri diri kita waktu untuk santai, ya. Beri waktu untuk istirahat yang cukup. Bahagiakan diri kita dengan beri waktu untuk menikmati keheningan bersama Tuhan. Perlu itu ya, kita perlu meluangkan waktu untuk hening bersama Tuhan. Membahagiakan diri sendiri banyak caranya, dan biasanya tiap orang itu beda-beda. Sebelum pandemi, ada seorang ibu berkata pada saya, kalau saya sedang jenuh, Cici mah jalan-jalan ke mall. Walaupun tidak beli apa-apa, cuma lihat-lihat saja, senang sekali. Katanya jenuhnya hilang. Ya, bahagia tiap orang itu berbeda-beda. Kalau saya nggak suka jalan-jalan di mall. Teman saya seorang bapak, hobinya atau salah satu kebahagiaannya, kalau pergi ke luar negeri, dia selalu harus membeli jam dinding. Waduh, sampai di rumahnya banyak jam dinding. Selain beli jam dinding, hobi yang lain bapak ini adalah membeli kereta apian. Mungkin kita tertawa ya, loh udah seumur saya nih, masih senang beli kereta apian. Suatu hari suami saya ada kesempatan berkunjung ke rumahnya. Wah, dia memamerkan hobinya. Dia setel itu rel kereta api
dan kereta apinya jalan. Dia hobi, dia senang dengan kereta apian. Istrinya mengeluh. Istrinya sambil menceritakan, repot kalau beli jam dinding di luar negeri. Nanti misalnya di Jerman ya, harus dibuka, dibongkar, dilihat, bayar pajak. Kemudian sampai ke Indonesia, di bandara harus dibuka, dibongkar, dilihat, bayar pajak. Repot. Istrinya komplain ya, ngeluh, ngomel. Tapi tidak disadari, sang istri juga punya hobi, punya kebahagiaan sendiri. Yaitu kalau keluar negeri harus membeli parfum kecil-kecil seperti ini. Banyak di rumahnya ya, parfum. Tapi tidak dipakai, cuma dia puas. Karena beli parfum seperti itu dia sudah puas. Nah itu yang tadi ya keempat, bahagiakan diri kita sendiri. Yang kelima, lepaskan hal-hal yang di luar kendali kita. Lepaskan hal-hal yang di luar kendali kita. Misalnya ketika kita akan presentasi, tiba-tiba listrik padam. Kita mau marah, masa kita mau marah ke PLN? Kan tidak ya. Nah itu kan di luar kendali kita. Jangan marah, jangan menyalahkan diri sendiri, atau merasa, sial. Tidak perlu. Lepaskan bahwa itu bukan kesalahan kita. Lalu kita belajar menerima keadaan itu. Lepaskan, belajar menerima keadaan yang walaupun kurang baik, kita belajar menerima keadaan dengan tenang, mulai berpikir jernih apa solusinya ya. Yang kelima tadi, lepaskan hal-hal yang di luar kendali kita. Termasuk juga ketika seseorang tidak suka pada kita. Yang pertama, kita harus koreksi diri. Kenapa ya orang itu tidak suka pada saya? Mungkin saya berbuat salah. Kalau tidak berbuat salah dan kita merasa benar, lepaskan. Tidak usah dipikirkan terlalu dalam. Karena kita tidak bisa menuntut semua orang suka pada kita. Yang keenam, yang terakhir, langkah yang keenam, jangan terlibat drama, sandiwara, atau kepura-puraan. Saya rasa poin 6 ini cukup jelas ya. Jadi saya akan ulang, ada 6 langkah untuk peduli pada diri sendiri. Yang pertama, memaksimalkan potensi diri. Yang kedua, latih dan percayai insting kita, peka mendengar suara Roh Kudus. Yang ketiga, jangan takut untuk mengatakan tidak. Yang keempat, bahagiakan diri kita sendiri. Yang kelima, lepaskan hal-hal yang di luar kendali kita. Yang keenam, jangan terlibat drama, sandiwara, atau kepura-puraan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita peduli pada diri kita sendiri, biasanya akan mudah bagi kita untuk peduli pada orang lain. Salah satu contoh dalam Alkitab, orang-orang yang peduli pada orang lain yaitu dari Lukas. Yuk, mari kita sama-sama membuka Lukas 5 ayat 17 sampai 26 ya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Judul perikopnya, orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia. Kuasa Tuhan Allah menyertai Yesus ya. Sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ayat 18, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk, meletakkannya di hadapan Yesus. Kita perhatikan ayat 18 ini. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di tempat tidur, di atas tempat tidur. Kita bayangkan tempat tidur, tidak mungkin diusung oleh satu orang. Tidak mungkin oleh 2 orang juga. Jadi tempat tidur itu pasti ada 4 sudut ya. Paling sedikit oleh 4 orang diusung tiap sudut. Atau 6 orang. Tiap sudut 4, di tengah 2. Jadi ini ada orang-orang yang begitu peduli mengasihi orang lumpuh ini. Mereka berusaha membawa dia masuk, meletakkannya di hadapan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Di ayat 19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk,
berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Wah, luar biasa. Karena mereka tidak dapat membawa masuk di bawah banyak orang, akhirnya orang lumpuh ini digotong, diangkat ke atap rumah. Peduli kepada seseorang itu ternyata tidak mudah ya. Perlu kerelaan hati yang luar biasa. Bayangkan orang lumpuh dibawa ke atap. Udah sampai atap, dibongkar atapnya. Lalu nggak mungkin kan orang lumpuhnya dilemparkan begitu ya. Pasti mungkin membuat tali, turunkan pelan-pelan sampai orang lumpuhnya ada di depan Yesus. Luar biasa. Kepedulian orang-orang kepada orang lumpuh, ingin orang lumpuhnya sembuh, perlu kerelaan hati dan kesungguh-sungguhan dalam menolong. Kemudian ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" 22. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumah sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Tujuan peduli pada diri sendiri dan peduli pada sesama adalah untuk memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, saya ingin membacakan ayat tema gereja bulan ini. 1 Petrus 4 ayat 10. "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Layanilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu, mari kita peduli pada diri kita sendiri, peduli kepada sesama, peduli kepada sekitar kita. Selagi masih ada kesempatan, mari pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena ketika suatu hari nanti kita ingin melayani, kita ingin peduli, kita ingin menolong, tapi kita sudah tidak mampu apa-apa, pasti kita akan sangat sedih. Kita ingin melayani, tapi kita sudah tidak mampu apa-apa. Mungkin kita menyesal, tahu gitu dari dulu saya melayani. Sudah terlambat. Jangan keraskan hati. Mari peka mendengar suara Tuhan. Mari layani, mari peduli kepada sesama. Bapak Ibu, demikianlah pelajaran hari ini. Karakter care, karakter peduli. Mari tetap kita praktekkan, berusaha belajar, praktekkan, terapkan, lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 pertanyaan untuk bahan diskusi di kelas. Yang pertama, kapan terakhir kali kita peduli pada diri sendiri? Ya. Yang kedua, kapan terakhir kali kita peduli pada sesama? Silakan diskusikan di kelas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini yang mengingatkan kami supaya kami selalu peka mendengar suara Tuhan. Kami boleh mempraktekkan karakter kasih peduli kami kepada diri sendiri maupun kepada sesama. Tuhan terus menolong supaya kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan dan layak di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni segala dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan saat diskusi kami di kelas.
di online. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah pelajaran hari ini. Selamat berdiskusi. Tuhan memberkati kita semua.